Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Irfansyah di channel Tia Programming. Nah, baik teman-teman, di seri kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting yang nantinya akan kita pakai pada video-video sebelumnya, yaitu kita akan mengenal variabel super global pada PHP. Nah, apa sih variabel super global itu? Kita ke definisi terlebih dahulu teman-teman. Ya, secara definisi ini saya ambil dari websitenya Jagung Ngoding ya. Variabel super global di dalam bahasa PHP adalah variabel bawaan yang bersifat global. Artinya variabel itu bisa digunakan di mana saja dan kapanpun, teman-teman. Nah, variabel ini tidak perlu kita definisikan atau tanpa perlu kita buat, ini sudah tersedia, teman-teman, dan siap pakai. Nah, dan ada apa aja sih variabel super global pada PHP? Ini ada beberapa teman-teman ya. Sebenarnya masih ada lagi, tapi ini umum yang sering kita gunakan. Yang pertama yaitu $_get. Nah, jadi $_get ini variabel super global, variabel yang sangat magic sekali teman-teman ya, karena ini bisa dipakai di mana saja dan kapan saja. Nah, variabel ini sering berinteraksi dengan link teman-teman ya. Oke, kemudian ada juga $_post. Nah, ini juga sering kita gunakan pada video-video sebelumnya, di mana $_post ini khusus menangani ketika data itu dikirimkan melalui form, teman-teman. Ya. Kemudian ada juga $_files. Nah, dari namanya saja kita sudah tahu kalau variabel ini digunakan untuk menangani penguploadan files. Jadi informasi-informasi mengenai files, baik itu name, ukuran file, kemudian ada error, informasi file itu berhasil diupload atau enggak. Nah, itu disimpannya atau ditangani oleh $_files, teman-teman. Kemudian, nah, ini ada dua variabel super global yang pada video berikutnya akan kita pakai. Yang pertama itu ada session, ini baru, belum pernah kita pakai dan insya Allah nanti akan kita pakai, teman-teman ya. Nah, dari namanya saja teman-teman sudah pasti bisa menebak kalau session ini untuk menyimpan informasi sesi pengguna ketika login, lebih tepatnya seperti itu, teman-teman. Nanti akan kita coba. Kemudian ada juga $_cookie. Nah, $_cookie ini kurang lebih mirip dengan session, cuman $_cookie ini kita bisa ngeset expired time. Nah, ini nanti akan kita gunakan pada fitur Remember Me, atau kalau teman-teman tahu di beberapa aplikasi itu ada menu untuk menyimpan informasi login. Jadi ketika kita buka aplikasi kita tidak perlu login lagi. Nah, ini pengimplementasian dari $_cookie. Nah, jadi itulah beberapa contoh dari variabel super global yang akan kita gunakan ya. Nah, baik, langsung saja teman-teman kita ke codingannya. Silakan seperti biasa teman-teman run dulu XAMPP control panelnya, Apache MySQL-nya, kemudian teman-teman silakan buka project kita ya. Nah, di sini sudah ada set folder, silakan teman-teman bikin ya di latihan di dalam folder belajar database kita. Ini untuk sementara saja teman-teman ya. Kita akan tes, kita akan implementasikan ya. Oke, baik. Di sini saya sudah bikin beberapa file, teman-teman. Untuk pertama silakan bikin saja dulu file index.php. Nah, oke, kita hapus saja, kita ulang dari awal. Nah, kita yang pertama teman-teman, kita akan coba dulu untuk variabel super global $_get. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini khusus menangani biasanya itu link atau URL, teman-teman. Jadi string pada URL ini bisa ditangani ketika ada query atau parameter yang dikirimkan. Nah, ini bisa kita tangani melalui $_get ini, teman-teman ya. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan form juga bisa digunakan dengan syarat pada metode formnya digunakan $_get seperti itu ya. Oke, untuk link. Nah, gimana cara cobanya, teman-teman ya? Ini file index. Kita akan langsung saja. Cara menggunakannya itu $_get ya. Nah, seperti itu. Oke, sorry. Kita buka tag PHP dulu, teman-teman ya. Kita belum buka tag PHP. Oke. Nah, cara ngecek benar atau enggak kalau $_get ini menangani pada URL, kita tinggal vardam saja ya. $_get
misalnya, atau nggak usah teman-teman, kita redam seluruhnya. Nah, kalau misalnya kita buka, teman-teman silakan buka ya sini, misalnya di dalam latihan, tadi kita masuk ke latihan. Nah, ini kosong ya, karena di URL-nya tidak ada parameter atau query yang kita kirimkan. Nah, gimana cara menggunakannya? Teman-teman sangat mudah, tinggal ketikkan file index.php. Nah, untuk mengirimkan query atau parameter agar bisa ditangkap oleh variabel superglobal $_get, itu teman-teman tinggal tambahkan tanda tanya. Nah, ini berarti setelahnya kita akan mengirimkan query. Yang pertama itu ada key. Nah, berarti kita tulis dulu key-nya, misalnya username itu sama dengan, nah ini diisi dengan value-nya teman-teman. Jadi ini key, kemudian sama dengan, setelah sama dengan ini diisi dengan value-nya, misalnya Irfansyah. Nah, kalau misalnya saya enter, maka nanti akan mencetak di layar username Irfansyah. Nah, seperti ini ya. Jadi ini hasil dari cetakan variabel $_get ya. Defaultnya itu kosong, tapi kalau kita kirimkan melalui URL, ini ada, bisa ditangkap melalui $_get tadi teman-teman ya. Kemudian untuk menambahkan lagi, nah kita tinggal tambahkan dan di sini ya. Ini shift 7, angka 7 kalau di keyboard ya. Ini untuk, berarti kita pengen menambahkan key dan value lagi teman-teman. Misalnya password. Oke. 1 2 3. Enter. Nah, maka akan muncul key-nya password dan value-nya 1 2 3. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk $_get. Dia menangani khusus di URL. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, $_get ini juga bisa menangani pada form ya. Tapi form itu masih dikirimkan datanya melalui URL. Nah, contohnya seperti ini. Saya sudah bikin form di sini ya. Teman-teman silakan bikin tag HTML seperti ini, simple saja ya. Dan bikin form, jangan lupa name-nya pada masing-masing form, dan jangan lupa juga untuk tombol submit. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini ada dua atribut wajib pada form. Yang pertama itu action. Nah, action ini sebenarnya bisa juga opsional teman-teman, karena action ini merupakan atribut untuk mengirim data atau tujuan data ini mau dikirim kemana teman-teman ya. Kemudian ada juga method. Method itu, nah ini ada dua tadi teman-teman ya. Ada get, ada post. Nah, karena kita belajar get, jadi kita pakai get dulu misalnya. Ini bebas, mau huruf kecil mau huruf besar tidak masalah. Nah, actionnya karena kita cetaknya di index ya. Kalau dia kosong, kalau misalnya kita kosong, kita hapuskan seperti ini, maka defaultnya data-data ini akan dikirimkan di halaman ini sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya ada isi, kita gunakan actionnya. Misalnya kita kirimkan ke index.php. Nah, maka data-data yang diinputkan oleh user di form ini akan dikirimkan ke index.php melalui metodenya get. Nah, get ini bisa ditangani menggunakan variabel superglobal $_get. Jadi get pasangannya get, post ditangkap dengan variabel superglobal $_post, seperti itu ya. Kita coba teman-teman. Nah, jadi di sini kita masuk ke form.php. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Coba kita inputkan, misalnya username-nya tadi Irfansyah, passwordnya 1 2 3. Nah, seperti yang saya katakan, kalau misalnya kita menggunakan metode get, maka data ini akan dikirimkan melalui URL. Nah, coba kita tes, kirim. Tuh, masuk ke URL sama seperti yang kita ketikkan tadi teman-teman ya, dan ditangkap langsung. Nah, seperti itu teman-teman ya, kurang lebih ya. Nah, baik teman-teman, kita sekarang masuk ke variabel superglobal yang kedua, yaitu $_post. Ini kurang lebih sama, cuman bedanya ya, kalau get tadi itu dikirim melalui URL ya. Nah, kalau post ini dikirim melalui belakang layar teman-teman, jadi kita nggak tahu data yang dikirim ya. Nah, kita tangkap atau kita cetak $_post. Nah, jangan lupa kalau misalnya kita tangkap menggunakan $_post, maka di sini juga harus diubah metodenya menjadi menjadi post ya. Karena ditangani oleh variabel superglobal
$_post itu. Kita coba lagi teman-teman ya. Oke, kita ke form.php. Nah, oke, kita isikan hal yang sama. Misalnya ini 1 2 3. Nah, kalau kita klik kirim maka tidak akan tampil ke URL kemana datanya dikirim. Datanya berhasil dikirim tapi tidak ditampilkan ke URL. Datanya diproses di belakang layar teman-teman. Jadi itu perbedaan antara get dan post ya. Kita kirim, nah hasilnya sama teman-teman ya, tidak ada perbedaan, cuman tidak ada di URL. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Gimana kalau saya pengen cetak username saja misalnya ya? Cukup mudah sekali teman-teman ya. Kita di sini tinggal tambahkan username, key-nya username. Oke, refresh, ini kosong ya, error karena tidak ada data yang dikirimkan. Jadi kita harus kembali ke form dulu, form. Oke, kita masukkan misalnya terserah teman-teman ya. Nah, ada, berhasil. Jadi kurang lebih seperti itu untuk $_post. Nah, sekarang kita masuk ke variabel super global yang ketiga, yaitu $_files. Nah, ini juga sama, dikirimnya melalui belakang layar ya. Cuman ini khusus untuk menangani files. Jadi di formnya kita harus bikin sebuah inputan yang tipenya itu, oke, biar cepat kita kopas saja. Yang tipenya itu file teman-teman ya. Oke, ini misalnya gambar upload. Oke. Nah, jangan lupa tipenya itu file. Nah, gitu teman-teman ya. Ini name-nya gambar, tipenya file. Nah, ada sebuah atribut lagi, satu atribut lagi yang perlu kita tambahkan ketika kita pengen berinteraksi dengan variabel super global $_files, yaitu kita harus menambahkan sebuah atribut di formnya, yaitu nType ya. Nah, dengan value-nya itu multipath/form_data. Nah, ini fungsinya agar nanti bisa berinteraksi dengan variabel super global $_files ya. Kalau tidak ditambahkan ini maka tidak akan bekerja, tidak berfungsi ya teman-teman. Tidak bisa kita tangani menggunakan variabel $_files ini ya. Oke, sekarang kita coba lagi teman-teman ya. Kita kembali ke form. Ini kalau kita refresh kosong ya, karena tidak ada file yang di-upload. Kembali ke form. Nah, sekarang kita misalnya isi sembarang sini ya, 1 2 3. Misalnya kita fokus ke penguploadan file. Oke, kita upload file. Nah, kita pilih misalnya sembarang gambar ini, kita upload, kita kirim. Nah, ini teman-teman, jadi yang ditangkap sama $_files ini berupa informasi dari file yang dikirim. Ada name-nya, ada tipenya ya, image atau JPEG, kemudian ada TMP name atau temporary name ya, tempat penyimpanan sementara, kemudian ada error. Nah, ini berfungsi sekali teman-teman di saat kita pengen ngecek apakah ada file yang dikirimkan oleh user atau tidak ada. Dan terakhir itu ada size ya, atau ukuran dari file itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang nanti akan kita pakai. Nah, ini sudah kita pakai sebenarnya teman-teman pada video sebelumnya ya. Jadi kalau teman-teman belum ada yang nonton, silakan tonton terlebih dahulu. Sudah kita gunakan untuk $_files ya. Nah, ini sifatnya atau bentuk dari $_files ini merupakan array multidimensi ya. Jadi ada sebuah array dalam array. Nah, ini kan array terluarnya itu gambar untuk key-nya. Dengan value-nya ada array lagi. Dan di dalam array ini ada array lagi dengan key-nya name, ada key type, ada key TMP name, dan lain-lain. Jadi ini merupakan array multidimensi. Jadi kalau misalnya saya pengen cetak name-nya saja, gimana caranya? Sangat mudah teman-teman ya. Kita masuk ke array terluarnya, yaitu gambar. Gambar ini diambil dari mana? Ini diambil dari name, nama inputannya teman-teman, gambar. Seperti itu. Kemudian masukkan key kedua, key dalamnya itu name. Jadi dia akan masuk dulu ke sini ke gambar, kemudian ke name, baru bisa dicetak string ini ya.
seperti itu. Karena kalau kita langsung tulis name saja, maka ini akan error ya. Itu teman-teman ya. Kita coba, kita kembali ke form. Oke, kita isi sembarang 1, 2, 3 misalnya, choose. Oke ya, kita kirim. Tuh, berhasil. Kita ambil name-nya saja. Begitupun dengan value, maksudnya key yang lain, untuk value-value yang lain bisa juga teman-teman ya. Nah baik teman-teman, itu untuk yang $_files. Sekarang kita masuk ke variabel super global $_session. Nah untuk session ini teman-teman, ini kita akan menggunakan ini untuk tes ini teman-teman, file tes ini. Jadi teman-teman silahkan bikin dulu untuk tes ini ya. Nanti kita akan bekerja pada 2 halaman atau 2 file ini untuk ngetes sessionnya. Nah untuk membuat sebuah session, kita harus menjalankan session start terlebih dahulu, atau kita harus nge-starter sessionnya terlebih dahulu agar bisa kita pakai atau kita set sessionnya teman-teman ya. Nah itu keywordnya session start, sorry ini S nya 2 teman-teman ya. Start. Oke ya, value-nya kosongkan saja seperti ini. Kita harus mendefinisikan ini di setiap halaman yang nantinya akan berinteraksi dengan session ya. Jadi ini wajib dibikin dulu ya, karena kalau tidak dibikin ini maka sessionnya tidak akan bekerja ya teman-teman. Nah ini kita taruh paling atas ya. Oke, seperti ini. Nah ini sangat mudah sekali, kita tinggal mengetikkan tadi keywordnya ya, session. Nah tinggal kita bikin sessionnya ini name-nya apa untuk spesifik. Tapi kalau misalnya tidak pengen bikin name, ini juga bisa teman-teman ya. Misalnya langsung saja di sini. Tapi kita bikin name, nama dari sessionnya ya. Misalnya kita bikin nama sessionnya itu login. Kita isi misalnya dengan nilainya true. Nah ini teman-teman ya. Berarti ketika kita buka halaman index ini, maka akan di set session login dengan value-nya true ya. Oke. Nah, sekarang di sini di halaman ini kita akan jalankan session juga. Session start. Ya. Nanti teman-teman silahkan cek perbedaannya. Kita vardam $session yang sudah kita bikin tadi. Ya, login. Nah, untuk ngeset session, teman-teman harus buka dulu file yang ada sessionnya teman-teman ya. Jadi file ini harus dibuka dulu, karena kalau tidak dibuka maka sessionnya tidak akan di set. Nah session ini merupakan variabel super global yang informasinya disimpan di server, jadi tidak ada di browser teman-teman ya. Nah jadi kalau misalnya kita ke tes, ini bakalan error teman-teman ya. Oh sorry, sudah ada ya. Oke, ya sorry teman-teman ya, karena tadi kita sudah buka, jadi kita harus close dulu ya. Kita buka lagi untuk Chrome-nya agar sessionnya hilang. Nah teman-teman ya, kalau misalnya kita langsung ke file tes ini, kita langsung cetak sessionnya, nah maka ini akan error. Kenapa error? Karena sessionnya belum di set ya. Coba kita ke localhost, belajar database. Oke, kemudian tadi latihan tes.php. Nah ini error. Kenapa error? Seperti yang saya jelaskan tadi, karena sessionnya belum di set. Jadi kita harus set dulu sessionnya, kita masuk ke halaman index, lalu bisa kita pakai masuk ke halaman tes lagi. Tuh ada teman-teman ya, true. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sessionnya harus di set dulu, baru bisa kita gunakan di seluruh halaman teman-teman. Jadi di seluruh halaman, dengan catatan di setiap halaman itu harus ada session startnya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan langsung masuk ke variabel super global yang terakhir,
itu cookie teman-teman ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi cookie itu pengimplementasiannya untuk menyimpan informasi login. Jadi ketika user masuk ke dalam browser, ketika dicek ada cookie informasi loginnya, maka akan langsung diarahkan ke halaman user itu. Jadi user itu tidak perlu login lagi teman-teman ya. Kenapa ini buka? Gimana cara bikinnya ya? Nah, cookie itu akan ditangani menggunakan $_cookie tentu saja teman-teman ya. Tapi untuk bikinnya kita menggunakan sebuah keyword set cookie. Nah, jadi ketika halaman ini dibuat, maka akan di set cookie yang ada 3 buah parameter yang akan kita gunakan teman-teman. Yang pertama, ini parameter wajibnya itu cuma ada 2 teman-teman. Yang pertama itu nama dari cookie-nya, agar nanti bisa kita pakai di halaman tes nanti teman-teman ya. Itu nama dari cookie-nya berupa string, misalnya kita isi dengan login, ini nama cookie-nya. Kemudian ada value, tentu saja ya sama dengan session ya. Ini key, kemudian ini value-nya. Misalnya login ini kita isi dengan Irfansyah misalnya. Kemudian nah ini parameter yang ketiga, ini opsional teman-teman. Ini parameter yang digunakan untuk ngeset expire time-nya atau waktu kadaluarsanya teman-teman ya. Nah, itu kita gunakan date saja. Oh sorry, bukan date teman-teman, tapi time ya. Kita ambil waktu sekarang ya, kita tambahkan dengan berapa lama kita akan ngeset cookie-nya teman-teman. Misalnya 1 menit itu sama dengan 60 detik, jadi kita tambahkan. Jadi waktu sekarang ditambah dengan 60 detik, itulah masa expired dari session yang kita set ini. Set cookie yang kita set ini ya. Aduh ya, sorry. Jadi cookie ini akan diset selama 1 menit ya. Oke, kita coba. Nah, informasi lagi teman-teman, cookie ini kalau session kan disimpan di server. Nah, kalau cookie ini disimpan di browser ya, browser komputer. Oke, langsung saja kita coba, atau kita vardam juga di sini ya. Kita vardam cookie tadi $_cookie, dan name-nya tadi ini teman-teman ya, login name-nya ini name, ini value, ini expired time-nya atau masa kadaluarsanya. Ya, ini sudah benar cookie login. Oke. Kalau misalnya kita langsung ke tes ya, tentu saja ini error karena cookie-nya belum di-set. Nah, untuk ngeset cookie-nya ya kita harus masuk ke halaman index terlebih dahulu. Index, so cookie-nya berhasil di-set. Nah, untuk mengetahui apakah cookie-nya berhasil di-set atau tidak, kita bisa melihat konsol, Ctrl+Shift+J, kita buka ini. Kemudian kita klik tanda panah ini, kita cek, kita masuk ke bagian application. Nah, kita bisa lihat cookie yang sudah dibikin. Nah, ini teman-teman, ini ada cookie-nya. Nah, cookie ini di-set selama 1 menit. Ya, oke. Nah, kalau misalnya kita ke tes lagi, semoga saja cookie-nya masih ada. Oke, ada error teman-teman. Padahal cookie-nya sudah ada. Sebentar. Oh, ini L-nya harusnya huruf besar teman-teman ya. Oke, sesuai dengan yang kita bikin name-nya. Semoga masih ada cookie-nya. Tuh, teman-teman ya, bisa kita pakai. Nah, ini dalam waktu 1 menit cookie-nya akan hilang teman-teman ya. Kita tunggu saja. Tuh, sudah hilang sesuai dengan expire time yang kita bikin tadi. Untuk bikin lagi gimana? Untuk bikin lagi ya kita masuk ke halaman index lagi untuk ngesetnya lagi. Dibikin lagi. Jadi kalau kita ke tes, maka cookie-nya ada lagi. Nah, cookie ini meski misalnya kita close browser, kalau misalnya expired time-nya masih belum habis, maka cookie ini masih tetap ada. Berbeda dengan session. Kalau session kan sesi, berarti kalau misalnya kita buka browser kemudian kita close, maka sesinya hilang. Tapi kalau cookie, kalau expired time-nya masih ada, meski kita buka tutup browser, kemudian kita tutup lagi, kita buka, kita tutup lagi, kalau cookie-nya masih ada, itu masih tetap bisa kita pakai teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk penjelasan variabel super global. Jadi variabel super global ini
cara ingatnya mudah. Ini merupakan variabel yang cukup canggih atau magic lah teman-teman ya, karena bisa dipakai dimanapun dan kapanpun kita mau menggunakannya. Nah, untuk video berikutnya kita akan mulai menerapkan atau kita akan mengimplementasikan dari variabel superglobal $_session dan $_cookie untuk lebih melengkapi lagi sistem login pada aplikasi kita. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada yang masih bingung silahkan ditanyakan ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Saya Phil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.